Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang koneksi batin kamu dan dia saat ini 2 Januari 2025 ya. Baik, saya mulai ya. Dan sebelum saya mulai ya membacakan tentang koneksi batin antara kamu dan dia ya, saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta ya. Pembacaan ini hanya bersifat untuk referensi ya ke depannya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara ya, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu ya, sesuaikan kondisimu saat ini. Koneksi batin kamu dan dia. Apakah saat ini kalian lagi nggak baik-baik saja ya dalam menjalani hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau justru ya ada hal-hal yang terjadi gitu ya, mungkin kalian terjebak cinta segitiga atau apapun itu gitu ya. Ada the Lovers, ada Two of Wands, ada Queen of Pentacle, ada Two of Pentacle, ada King of Pentacle, ada the Tower, ada Eight of Swords, ada Princess of Swords, ada the Hangman, ada King of Swords. Under the deck ada Three of Wands ya. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Aquarius, Libra, Gemini ya. Yang kenceng ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius ya kenceng, Gemini, Capricorn, Cancer juga kenceng. Kita mulai bahas koneksi batin kamu dan dia saat ini 2 Januari 2025 ya. Saat ini kamu dan pasangan kamu sedang mengalami dilema dalam menghadapi kenyataan yang ada. Dan di sini terlihat energi kalian lagi nggak baik-baik saja ya. Karena apa? Ya karena kalian ini sering bertengkar, memperdebatkan hal-hal yang mungkin hanya sepele tapi menjadi besar ya karena kalian bahas terus-menerus gitu. Ya, dan hal itu tentu sangat mengganggu hubungan kalian berdua. Sehingga ya di sini terjadilah jarak ya di antara kamu dan dia karena perdebatan tersebut gitu. Tapi di sini banyak hal yang terjadi gitu. Dalam artian ya kamu dan dia sama-sama merasakan kesepian yang amat teramat dalam, dan hal itu sangat mengganggu pekerjaan kamu karena kamu selalu nggak bisa fokus ya dalam menghadapi apapun yang ada di depan kamu, dan kesehatan kamu juga menurun gitu ya. Dan kamu juga sampai sekarang tuh masih stalking dia ya, dan kamu berharap dia pun juga merasakan hal yang sama karena di sini ya kamu dan dia saling mencintai, cuman saling mengutamakan ego gitu ya. Dan untuk mengakui kesalahan itu sangat sulit kalian lakukan ya karena gengsi kalian ini kalian dahulukan gitu ya. Sama-sama punya ego yang tinggi, bukan hanya kamu, mungkin dia juga, bukan hanya dia, kamu juga gitu ya. Jadi sama gitu energi kalian ya. Tapi di sini kamu harus tahu ya, antara kamu dan dia ini saling nggak bisa fokus satu sama lain ya. Dan ketika kamu stalking dia pun, memantau dia pun ya kamu juga merasakan hal yang sama. Dia pun juga nggak bisa dengan mudah menjalani hari-harinya gitu ya. Dan hal itu tentu sangat menyiksa kamu, mengganggu kamu ya. Dan kamu ngerasa ya semua ini nggak bisa dilanjutkan terus-menerus seperti ini, nggak bisa gitu, karena ya ini menyiksa gitu ya menurut kamu gitu. Dan apa yang mungkin harus kamu lakukan ya di sini kamu harus mengalah. Kalau nggak dia yang mengalah, kamu yang mengalah. Dan di sini nggak ada salahnya ketika kamu memulai semua duluan ya, karena ya mengalah itu bukan berarti kalah gitu, tapi justru kamu ini secara apa ya, secara dari keadaan itu kayak
kamu dewasa gitu menghadapi keadaan ini gitu ya, dan hal itu sangat baik sekali supaya ya hubungan kalian ini nggak terus menerus ngegantung seperti ini ya. Justru hal itu akan membawa kebaikan bagi hubungan kalian berdua karena ya kamu mampu ya nurunin ego kamu gitu. Tapi di sini kayak sulit kamu lakukan ya karena kamu ngerasa ya dia itu playing victim banget gitu menurut kamu gitu ya, seakan-akan jadi korban padahal dia pelaku gitu ya, yang mungkin memulai semua duluan gitu ya, memulai masalah ini lebih dulu gitu ya, dan kamu mungkin nggak sulit menghadapinya atau dia keras kepala, jadinya ya kamu juga ikutin caranya dia dalam memperlakukan kamu mungkin gitu ya. Tapi di sini kalau kalian pada begini terus ya, kamu juga begini dia juga begitu ya, nggak akan nemuin solusi, nggak akan nemuin jalan keluar ya. Harusnya bagaimana ya, itu tadi yang sudah saya bilang, harus ada yang mengalah gitu ya, harus ada yang mengalah. Dan di sini berpotensi baik sebenarnya karena kalian ini saling mencintai. Jadi kalau mungkin kamu mengalah ya akan ada perbaikan dalam hubungan ya. Dan dia juga akan sadar dengan berjalannya waktu gitu ya. Dia akan sadar dengan sendirinya bahwa memang dia salah gitu ya. Dan mungkin memang hal itu memang sangat apa ya, nggak jelas gitu ya menurut kamu. Tapi ya kembali lagi bahwa apapun yang terjadi ya tetaplah kamu hadapi dengan hati yang tenang gitu ya, supaya semuanya bisa terperbaiki dengan baik, karena berpotensi kalian ini akan mendapatkan kebahagiaan setelah melalui semua proses-proses yang rumit ini gitu. Kenapa bisa saya katakan rumit? Ya karena kalian ini selalu bertengkar gitu loh ya. Tapi kalau saling jauh ya saling merindukan gitu. Ya itulah kerumitan dalam hubungan kalian, yang dimana ya mungkin kalian udah coba untuk mungkin ya mencari pelarian gitu, tapi tetap aja kalian ini saling terkoneksi secara batin ya, karena ya kalian saling mencintai. Jadi itulah koneksi yang terjadi di antara kalian, meskipun sekarang udah nggak bersama tapi masih ada koneksi di antara kalian, sehingga kalian ini saling memikirkan gitu loh ya, satu sama lain gitu. Baik, semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.